Inilah cara cerdas belanja. Ente ke pasar dapat duit. Kebayang gak sih ente ke pasar dapat duit? Gimana coba? Biasanya if you go to the market, you spend your money. Yang ketiga, prinsip ketiga pengeluaran adalah bisa nggak bayar kok, bahkan dapat duit. Kapan? Ketika pengeluaran itu adalah untuk ibadah. Jadi yang satu, jadikan dia sebagai sodakoh. Yang kedua, pakai ilmu sodakoh. Yang ketiga, jadikan dia ibadah. Nanti keluar nih di ujian, sebutkan 3 prinsip dalam pengeluaran. Gitu. Jawabannya apa? Nomor 1. Nomor 1, jadikan dia sebagai sodako. Ente beli cincau, ente beli es krim, ente beli gado-gado, ente bayar ojek, ente beli barang-barang ente sukai, apapun lah, jangan dihitung sebagai belanja. Hitunglah sebagai sodako. Oh, saya mau beli kerudung dia, kenapa? Supaya dia seneng. Nanti kan kalau saya beli kan dia laku tuh. Begitu laku kan senyum dong. Ih, pelanggan nih gitu. Itu membuat dia senyum, itu sedekah ente gitu loh. Itu bukan pengeluaran, Bos. Yang kedua, apa yang kedua? Pakai ilmu sodako. Kalau tadi jadikan sodako. Yang kedua, pakai ilmu sodako. Yang ketiga, jadikan ibadah. Pengeluaran ketika dijadikan ibadah, dia tidak ada lagi judulnya pengeluaran. Contoh, kenapa Anda harus bayar listrik? Oh, karena saya pengen wudhu. Kalau tidak ada listrik, saya tidak bisa wudhu. Oh, saya pengen ngaji. Kenapa harus Anda bayar tukang? Oh, jadi ibadah saya, Pak. Dengan saya mempekerjakan tukang, saya bisa bilang sama dia, Bang, taruh dulu semennya, taruh dulu adukannya, taruh dulu aciannya. Anda sholat duha saja dulu. Oke. Oh, nanti nggak kelar, gampang. Rumah saya kok. Nanti saya tambahin lagi. Keren kan? Teman saya bilang, Pak Ustadz, alhamdulillah kita sudah punya izin remittance. Petren sudah punya izin remittance. Keren gak tuh? Susah loh punya izin remittance tuh. Tapi izin Allah kita punya izin remittance. Izin remittance itu memungkinkan kemudian teman-teman kita di Hong Kong, Korea, Taiwan, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura, seluruh kemudian Jazirah Arab dan Timur Tengah, bahkan dunia, kirim mengirim uang. Nggak lagi pakai yang ono, pakai Petren aja. Dan resmi, legal. Kenapa? Karena kita barusan membeli perusahaan yang sudah ada izin remittance-nya. Cuman belum dibayar. Nggak apa-apa. Masalah bayar kan masalah kesepakatan. Ini masalah negosiasi, Bos. Jadi percayalah, semua ini bukan duit kok. Kalau you think-nya money, everything money. Kalau lu mikirnya nggak gitulah, kan ada swap share saham, ada I will help you bigger nanti, becoming bigger nanti. Saya kalau masuk, Anda bakal lebih besar, karena itu share saya sekian. Bisa juga begitu. Janganlah, jangan semua itu dipikirin harus duit. Nanti ente sakit jiwa. Jiwa, Bos. Kenapa sih Anda harus ngisi pulsa? Oh, saya pengen say hello. Say hello itu ibadah gitu loh. Oh, saya pengen ngajak-ngajakin teman Istiqlal yuk. Itu ibadah. Karena itu isi pulsa, bisa gratis dan dapat duit. Kenapa? Kalau sudah komplit ini semua, jadi sodako, pakai ilmu sodako, dan jadi ibadah. Bos, inilah cara cerdas belanja. Ente ke pasar dapat duit. Kebayang gak sih ente ke pasar dapat duit? Gimana coba? Biasanya if you go to the market, you spend your money. Nih bengongnya bengong apa nih? Bengong takjub apa? Nggak mudeng, Ustaz.
Biasanya kan ibu-ibu pergi ke pasar tuh ngabisin duit. Ini pergi ke pasar dapat duit. Kenapa bisa begitu? Karena yang ketiga adalah Anda ke pasar itu ibadah. Kenapa? Anda istri dari seorang suami, Anda kakak dari seorang adik, Anda anak dari seorang ibu. Ketika Anda diperintahkan belanja ke pasar, it's an order for your mom, for your parents, from your mom, from your parents. Itu adalah perintah. Ketika kita datang memenuhi perintah dari orang tua, atau kita sebagai seorang istri dari seorang suami, becoming your ibadah, itulah ibadah. Maka setiap langkahnya, fi kulli khutwatin ibadah, li kulli khutwatin ibadah. Di setiap jengkal Anda itu adalah ibadah. Apalagi sampai zikir, subhanallahi wa bihamdihi, baru jalan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, baru jalan subhanallahil azim. Insyaallah 3 jam ke pasar tuh. Karena lama tuh. Satu langkah, satu salawat, satu langkah, satu ibadah. Nggak masalah. Jajal aja. Lu jalannya jam 4 pagi. Saya begitu Pak zaman dulu. Swear. Mah, ayo kita jalan. Kita kalau sholat malam di rumah, tidur. Sholat malam di rumah, ngantuk. Jadi kita jalan ke pasar, hipli, 3:30 pagi. Crazy memang. Tapi itu yang bikin gue sekarang nih posisi dengan izin Allah. Lo mah pada payah sih. Sholat malam di rumah. Sujud lama banget, keren. Tawil fi sujudihi wa huwa naimun. Saya Muhammad. Buat saya Muhammad. Nanti habis ini ada saya ganteng, Masya Allah. Sayang dia udah menikah. Alhamdulillah. Kok sayang Ustadz ini? Orang alhamdulillah menikah. Gitu loh. Hah? Maka ketika ente ke pasar, ente jajah. Saya suatu saat masuk ke Waroeng Steak. Ya, Waroeng Steak. Terus saya tanya seorang kakak, ini adik kamu? Iya Pak Ustadz, adik saya. Kamu jajanin mereka semua? Iya Pak Ustadz. Niatnya apa? Niatnya nyenengin adik-adik saya Pak Ustadz. Berapa nilai belanja kamu di sini? Kira-kira 30 kali 5 150 Pak Ustadz. Oke. Keluar dari sini, you punya 1,5 juta. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Iya, karena ini bukan pengeluaran. Asik gak tuh? Makan jadi sodakoh gitu loh. Makanya gak usah pusing, beli yang mahal-mahal. Oh saya begitu. Iya. Oh makin mahal makin sedekah kok. Ada tuh satu komen di Instagram. Pak Ustadz itu borju gitu katanya. Pernah masuk, disebutlah nama toko mahal di salah satu mall di Jakarta. Kan ada PP itu di Jakarta, Paytrend Place, ya? Pacific Paytrend. Paham ya? An ucapan doa. PP itu bukan apa artinya Pacific Paytrend atau Paytrend Place. Rupanya dia adalah karyawan di toko itu. Satu, dia salah ngomongin customernya. Salah dong. Ada customer dia yang suka beli di toko mewah itu, dia omongin di Instagram. Artinya apa? Saya nggak bakal datang lagi dong ke situ. Sebab gue jadi nggak privasi lagi dong. Gue datang ke situ malah diomongin, gimana coba? Oh si Ustadz mah penyuka barang-barang mewah, bohong dia hidupnya sederhana. Buktinya sering belanja ke pasar kami, ke toko kami. Disebutlah nama mereknya, salah tuh. Pertama salah apa? Soalnya kan pelanggan dia, harusnya dia rahasiain dong. Yang kedua, dia suuzon sama saya. Emangnya setiap masuk toko harus beli? Kan bisa aja saya nyelawatin toko itu. Nah ini kan pengajian kita begitu kan. Lu masuk aja toko Mercy, lu masuk aja showroom Mercy, di situ lu kencingin. Ya lu kencing bos di situ, di toiletnya. Terus ambil wudhu, lu sholat sunnah di showroom itu, kan ada musola. Di situ lu doa, habis itu lu mendekat kepada Mercy yang lu tunjuk, doa di sana. Ya Allah ya Rahman Rahim, ini mercy-mu, inna duha duha'u wa mercy mercyuk. Betul nggak? Wa mercedesa mercedesuk.
Edisia, Odisiok, Pajero, Pajereuk. Toyota, Toyotauk. Hah? Enggak semua orang masuk toko mewah itu beli. Saya keluar masuk. Dan hari ini toko-toko di Indonesia paham sudah gaya saya. Sini Pak Ustadz salawatin gitu. Kurang ngajar juga tuh. Aduh, bener-bener. Tapi saya masuk ke situ. Kenapa ente nyuruh aneh masuk? Aneh yakin Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz nyalawatin pasti laku. Hebat nggak? Yang ketiga, sama siapa saya masuk? Bila saya masuk cuma nama istri saya, it was not me. Gak mungkin saya beli. Ngapain? Ente tahu prinsip aneh kan? Tahu kan? Kalau beli yang murah, kalau dibayarin yang mahal. Itu prinsip hidup. Keren kan? Kalau beli pakai duit sendiri nih, cari yang murah. Tapi kalau dibayarin, cari yang mahal. Saya nyenengin satu orang namanya Ermi. Ermi ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semua ustad dijamu sama dia, termasuk saya. Ustadz, sepatu ente jelek amat sih, gitu kata dia. Ayo kita beli sepatu LV. Coba, istri saya nggak suka LV. LV itu suaminya orang lain, istrinya orang lain. Kalau gue suka sama LV, dia marah. Istri kamu Maimunah, Pak, gitu. Jangan kamu suka sama LV. LV itu istrinya yang lain. Istrinya Mas Mono. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya masuk itu sama siapa? Sama Haji Indra. Tuh Haji Indranya ada. Haji Indra kasih tangan. Yang bayar siapa Haji Indra? Saya apa Haji Indra? Haji Indra yang bayar. Tapi kalau gua masuk sendiri, gua belinya di pasar baru. Nyari yang murah. Bos, kalau udah kita pakai mah sama aja, betul gak? Lalu kenapa saya iyakan? Karena akan saya lelang duit itu. Umpama nih saya beli sepatu nih yang harganya 20 juta. Oke bos, saya belilah. Dibayarin kok. Tapi begitu saya beli, saya pakai, saya lelang. Saya datang nih ke orang-orang yang the have, middle class, middle up. Saya bilang, ini sepatu nomor 40. Udah pernah saya pakai. Siapa yang mau bayarin 50 juta? Ada yang nawar, Ustadz 30 aja. Saya tahu itu 20 juta. Oke siap, gue bagi lu yang kanan. Gue bagi lu yang kanan. Enak aja lu. Emang lu tahu nih harga 20, tapi kan pernah saya pakai. Apapun yang pernah saya pakai itu harganya jadi berlipat-lipat. Asik. I know my price. Iya dong. Kemarin Grab nawar. Sok ya, gue bilang enggak mau. Enak aja murah-murah. Besok Grab punya kita Pak. Asik. Insya Allah Gojek juga. Sementara baru helmnya doang. Sama jaketnya. Iya, tapi itu kan proses. Betul nggak? Beli dulu jaketnya, beli dulu helmnya. Setiap pulang sholawatin, Allahumma sholli ala Muhammad. Ente yang mau masuk UI, beli dulu jaketnya, beli dulu topinya. Ente mau S2 di Boston University, pergi ke Senen. Siapa yang mau S2 di luar negeri? Siapa yang mau S2 di Manchester sambil nonton bola terus setiap minggu? Oke, ente pergi dulu ke tukang sablon. Sablon dulu di situ. Manchester University, pasang di rumah, dang. Setiap pulang dari sekolah, sholawatin itu gantungan, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Besok saya akan pakai kaos ini langsung di Manchester University. Becoming true. Saya contohnya. Segitu saya salah doa loh. Saya salah doa. Doa saya apa coba? Ya Allah, saya pengen sekolah di Durham University. Ternyata saya salah, bacaannya bukan Durham, Darham. Tapi yang bego siapa coba? Tulisannya Durham. Kan gue bener. Coba bayangin, bertahun-tahun saya salah doa loh. Durham University. Ternyata bacaannya emang tulisannya Durham, tapi spellingnya adalah Darham. Segitunya salah baca saya. Saya S3 di situ besok. Coba tuh. Keren nih S3 loh. Inggris nih, woi. Durham. Gue salah malu-maluin aja tuh. Sama profesornya lagi. Where is Durham? Dia bilang, oh ini Darham.
No, say, no, you wrong. This is D-U-R, no, D-U-R. I'm spelling this with bahasa, not with English. Oh, asik kan? Gak ada yang mahal. Semuanya murah. Asal jadi ibadah. Beli barang mahal jadi ibadah, keren kan? Ayo dong, niatin beli Camry, jadi ibadah kok. Ustadz nih, apanya yang Ustadz nih? Kan keren bos, ente muda, pakai jilbab, warna macem-macem, nyetir, keren. Wih, kalau perlu kaca lu buka semua tuh. Ini mah dilihatnya jelek banget, di busway nempel kaca. Iler kemana-mana. Alah, muslimah oh jelek banget sih. Iya dong, ayo rise up, ayo dong. Bukan kok, ini kompetisi bos. Kompetisi. Ya kan kita disuguhin kan sama sufi-sufi yang bolong-bolong bajunya. Nggak zaman hari ini mah bos. Kalah. Lu boleh pakai baju begitu, tapi minyak wangi lu yang nomor 1 dong. Kira-kira begitu. Ini baju biasa tapi logonya Petren. Ini baju biasa bos, tapi logonya yang mahal nih. Ini logo 10 triliun nih. Harganya sekarang 10 triliun per tren nih kalau dijual. Woi, orang kaya kita. Amin, udah jadi orang kaya. Kata si ibu yang baju apa? Amin. Enggak, udah di sini. Ustadz sombong ya sombong kan sebagian dari iman. Bukan, saya ngajarin pede gitu loh. Kalau ente pakai baju bagus, dengan bahan yang bagus, betul nggak? Kan kita juga jadi pede. Dengan pede itu kita berdakwah. Ustadz, kalau jelek nggak bisa berdakwah, ya bisa juga, tergantung juga. Tapi beda kok. Yang penting jadi bawa sombong. Kan keren Ji, ente rumahnya jelek. Tapi bisa nyiapin mobil-mobil bagus buat para masyayikh. Kan keren. Kan nggak mesti punya barang mah. Yang penting ente bisa melakukan, itu loh. Kata siapa ente miskin gak bisa membiayai anak orang lain sekolah? Ini persoalan doa kok. Ente tahu nih ponakan-ponakan ente ada yang gak sekolah, ada yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi lain. Ente sholat malam aja. Ente bilang sama Allah, ya Allah saya mau membiayai mereka itu semua ya Allah. Percaya omongan saya. Bisa jadi ente tetap jadi orang miskin, jadi orang susah, gak ada yang berubah. Tapi akan ada orang datang ke sana sebab doa ente. Itu. Oke, sekarang kita masuk bab yang kita tawarkan. Kenapa Anda ada di sini? Saya berharap Desember besok Anda betul-betul pergi umroh bareng saya. Siapa yang mau berangkat beneran? Yakin? Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayo angkat tangannya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, kita belajar. Bismillah. Nomor satu. Catat yang benar di otak. Apa saja kalau sering disebut dekat? Bisa diikutin? Ini pengajian ulangan. Udah pernah saya sampaikan di pengajian di rumah saya dan saya live kan di Facebook. Tapi ini supaya kuat, diulang lagi. Buat yang sudah mendengar, ini penguatan. Buat yang baru mendengar, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini tambahan ilmu. Ikutin saya. Apa saja yang sering disebut, ayo. Mana suaranya? Apa saja yang sering disebut dekat. Makin sering disebut, makin dekat. Ulangi coba. Apa saja yang sering disebut dekat. Makin sering disebut, makin dekat. Ngomongnya pakai greget dong. Apa saja yang dekat. Jangan main dekat. Lu pakai mata lu dong ngomong tuh, pakai kuping lu, pakai air muka. Ayo coba. Usahakan ngomongnya pakai greget. Apa saja yang sering disebut itu dekat. Ayo coba.
tangan lo pakai. Apa saja yang sering disebut itu dekat. Makin sering disebut makin dekat. Allahu Akbar. Nah, sekarang lo ngomong berdua. Ayo lo ngomong berdua. Ayo saring berturut-turut. Muter apa? Muter badannya muter. Ngomong berdua. Apa saja yang sering disebut dekat. Makin sering disebut makin dekat. Tonjok dia. Jadi ayo ikutin saya. Pegang pundak ini masih gitu. Pegang. Bro. Lu mesti tahu. Kalau lu punya impian, lu sering sebut. Nanti dekat impian itu. Makin sering lu sebut, makin sering lu dapatnya. Makin dekat. Sebentar. Pukulnya pakai tenaga dikit. Oh serius. Jangan pakai bos gitu. Tapi jangan apa? Bos gitu. Ayo coba. Bos. Sesuatu itu kalau sering disebut dekat. Makin sering lu sebut makin dekat. Oke, jawab ya, jawab. Bos. Makin sering lu begini, makin sakit pundak gua. Pengen ke tanah suci, enggak sering nyebut, ya mana bisa. Sering nyebut dong. Masuk kelas, Assalamualaikum. Apa kabar kelas semua? Sehat semua? Gitu. Orang bingung, ada apa? Saya cuma mau ngasih tahu ya, bulan Desember saya nggak bisa ikut sekolah nih. Ngomongnya gitu dong, ya nggak bisa ikut sekolah nih. Kenapa emang? Gue mau umroh. Wah, emang tukang bohong gitu. Yalah. Makin sering lu omongin, makin sering lu sebut, makin deket. Subuh lu maju. Maaf Imam, boleh saya minjem mic? Silakan. Assalamualaikum jemaah sholat subuh yang berbahagia. Saya insya Allah bulan Desember akan pergi umrah. Ada yang mau nitip korma? Makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Taruh lagi. Dah, gitu loh. Terus Jumatan. Begitu Jumatan maju lagi. Assalamualaikum. Sebelum mic diambil sama DKM, saya mau ngumumin sesuatu nih. Saya nanti kelihatannya nggak bisa Jumatan di sini. Orang-orang pada emang siapa itu? Karena saya mau Jumatan di Masjidil Haram. Ya, oke kan? Memang subhanallah dah. Yusuf Mansur sudah berhasil membuat saya jadi orang gila seminggu ini. Oke, assalamualaikum. Makasih ya. Assalamualaikum. Bye bye. Gitu jalan. Biarin aja. Biarin orang dengan persepsinya. Biar. Nggak ada urusan kita sama mereka. Nggak ada urusan. Nih ibu-ibu nih belanja ikan kan? Betul nggak? Belanja ikan kan? Assalamualaikum bang. Ini ikan berapa duit? Biasalah 7.000. Bang, nanti saya Desember nggak bisa belanja nih bang. Emang kenapa bu? Mau umroh. Oh masya Allah, hebat ya ibu bisa umroh ya. Iya bang, alhamdulillah doain ya. Mudah-mudahan beneran kejadian. Assalamualaikum. Salam. More you'll talk about your dreams, more closer. Jangan pelit sama mimpi. Share to others. Kasih tahu yang lain. Sering-sering bilang sama teman-teman, call me Haji Mansur. Itu. Coba tanya namanya siapa? Tanya namanya siapa? Nah, kan nama lu nggak pakai Haji itu. Pakai Haji. Ayo coba panggil. Nah gitu. Siapa nama lu? Haji Musa. Keren kan. Kalau nanti ada orang panggil lu Musa, jangan nengok. Musa. Musa. Lu Musa kan?
Haji Musa. Lo korban Yusuf Mansur lo. Nggak apa-apa, ini kan mimpi gua ya, nggak makin sering gua dipanggil haji, insya Allah makin sering ya lo nyebut gua haji, insya Allah gua bakal ada di sana. Ustadz, lihat tulisan ini, justru orang melarang kita pakai haji. Orang melarang karena takut kita sombong. Ini bukan sombong, ini pengen didoain.